Selamat pagi semuanya. Kali ini saya menunjukkan video yang sangat bergetar dari drone saya. Ya, ini drone saya. Gambarnya bergetar sekali ya. Jadi, saya putuskan untuk memperbaiki sendiri drone saya. Untuk jenis drone saya SGRC F22 ya, yang 4K. Ini penampilannya, tampak depannya. Ini tampak belakangnya. Jadi gambar-gambar yang dihasilkan itu semua bergetar, walaupun kadang tetap ada yang tidak bergetar ya. Jadi mungkin rasa penasaran saya coba-coba dah memperbaikin sendiri. Apakah benar-benar bisa atau tidak gitu. Tapi memang besar harapan saya percobaan kali ini adalah bisa memperbaikinya sendiri gitu. Saya tidak mengharapkan hal-hal yang lain nih, saya cuma berharap ini saya bisa perbaiki, dia akan kembali, seperti semula, tidak bergetar kembali, itu saja harapan awal saya tidak macam-macam. Untuk menunggu dinamo yang saya beli dari ini ya, toko Orange itu sekitar 1 minggu, nggak nyampe sih 1 minggu, cuman saya itu mempertimbangkannya itu hampir 2 bulan. Ya, karena, ditimbang-timbang ya, begitu ya. Ditimbang-timbang apakah gimana nanti jadinya, hasilnya apa aja yang harus saya persiapkan. Saya coba-coba dulu, saya pahami dulu, oh ini seluk-beluknya, sampai 3 kali nonton videonya, 4 kali, terus dari video yang lain juga. Nah, untuk alat-alat yang saya persiapkan ya sebetulnya ini untuk membongkar HP, alat-alat membongkar HP. Nah, kecuali yang ini ya, ini baru beli nih. Itu, timahnya ama nggak tahu tuh minyak apa itu, teman saya nyaranin pakai minyak ini gitu. Terus soldernya solder saya yang lama. Di sini saya juga memperbaiki sambil ngelihat dari YouTube ya guys. Jadi, nggak pure langsung bisa gitu. Jadi saya coba-coba lagi, terus istirahat dulu sebentar, coba-coba lagi. Jadi video ini dibuat mungkin sekitar 12 jam. Nah, cuman ya tetap kita potong-potong mana yang ini, karena ada dicoba dulu dibuka bener nggak gitu. Untungnya baut yang saya pakai itu banyak ya guys. Jadi bisa bisa ada banyak pilihan. Nah guys, ini salah satu contohnya nih guys. Jadi di beberapa baut itu mungkin udah longgar ya. Jadi sedikit agak banyak ada sedikit banyak bautnya sudah ada yang agak rusak, tapi tetap masih bisa diputar. Untuk penampakan dari, dinamo depan, ini ternyata dinamo depan dengan belakang beda ya guys. Dinamo depan itu agak pendek, dinamo belakang agak panjang, dan saya itu waktu pertama nonton itu pikir semua sama dinamonya kan. Terus mau order ternyata habis, saya tunggu lagi. Akhirnya saya dapat, stoknya, saya lihat toko itu sudah ada, saya order lagi gitu. Mungkin karena aftermarket ya guys, ini jadi dinamonya, nggak pakai kardus. Jadi harap maklum ya, namanya juga, bukan Orion mungkin, tapi semoga bisa terpasang. Ini saya pikir tadi baut yang agak sedikit dalam ini beda, ternyata sama. Saya lihat, saya senterin sebentar, terus saya zoom, oh ternyata sama. Cuman memang, apa itu namanya, obengnya, lebih kecil, harus yang lebih kecil lagi. Untungnya saya punya banyak cadangan, jadi saya coba-coba ternyata bisa. Ini berarti obeng kedua ya untuk buka ini. Ini obeng plus semua ya guys, bukan obeng minus atau
bentuk-bentuk yang lain. Jadi sebetulnya bisa, semua bisa sih, cuman memang dia kecil terus ada yang agak dalam, ini di bagian sini di tengah ini agak dalam. Ini saya coba-coba biar bautnya tidak rusak. Cari-cari yang bagian pas. Jadi jangan sampai keputar terlalu banyak. Kalau rusak nggak bisa dipasang lagi, saya nggak punya bautnya. Namanya juga baru coba-coba ya kan. Tapi untuk basic HP saya juga nggak begitu ini. Ini kan saya beli obeng ini cuman sekedar ganti LCD waktu itu. Itu pun akhirnya saya minta bantuan teman, bukan benar-benar saya udah ahli dalam hal bongkar membongkar ya. Jurusnya adalah coba-coba dan berani, tentunya di videoin ya, jadi kalau ada pengulangan kita bisa nonton videonya gitu. Nah, untuk mendiagnosa awal drone kita itu rusak dinamo depan atau belakangnya, jadi kalau dia gambarnya bergetar, menurut saya kalau dia masih horizontal, gambarnya masih horizontal, jadi itu tetap bagian dinamo yang depan. Tapi kalau dia nggak bergetar tapi gambarnya melenceng atau gimbalnya nggak mau lurus menuju horizontal, berarti dia yang kerusakannya itu dinamo belakang yang lebih panjang gitu. Itu diagnosanya menurut saya ya pribadi. Di sini saya sempat panik guys. Saya pikir wah gila, banyak banget kabelnya yang menjuntai. Sempat panik saya, tapi pas saya lihat-lihat lagi itu bagian depan dengan belakang dipisah sama dia. Jadi kita tinggal, saya pikir ya, untuk mempermudah ya, saya nggak perlu buka semua. Jadi saya harus bisa meminimalisir pembongkaran karena takutnya nggak bisa kepasang lagi gitu kan. Jadi saya lihat-lihat di sini ada 3 kabel yang menjurus ke arah depan. Nah, saya coba meminimalisir ya, apa yang harus dilepas, apa yang harus dicabut gitu. Karena di video-video yang lain juga tiba-tiba sudah terbongkar gitu, tiba-tiba sudah ya dibilang lengkap sih enggak, cuman dia tetap beritahu bagian ini yang harus dilepas gitu. Mungkin saya karena belum pengalaman jadi belum tahu artinya. Nah, di sini sebetulnya sih saya nyaranin pakai obeng yang tang ya, tang kecil itu ya. Karena di sini sempet hampir buat lecet bagian kayak besi-besi yang lain. Kan harus agak sedikit kencang tuh kan, kita tarik, bukannya bukannya itu ya, kita cuma takut aja. Nah, pas ketika saya kata dia, itu sedikit agak takut tuh, was-was, takutnya ngenain yang lain gitu. Saya pastikan dulu, saya buka. Nah, ini yang keduanya saya coba supaya nggak apa, coba saya putar obengnya atau gimana gitu kan. Oh ya, ini saya ganti ke minus ya supaya dia bisa buka dari samping. Di sini ada 3, ini yang kedua yang saya cabut tadi. Ini untuk bagian SD card ya, modul SD card. Yang saya cabut ini sepertinya powernya bagian gimbal. Saya lepas juga itu bagian plastik ini ya, saya lepas. Ini kan plastik ini ya, apa namanya, penghalang listrik statis ya. Jadi saya coba mau lihat, itu hati-hati, takutnya itu ada fleksibel di situ. Saya hampir tarik kuat-kuat, ternyata fleksibelnya, lemnya cukup kuat di bagian yang terakhir.
Di sini bingung banget saya gimana cara bukanya gitu. Terus lupa ngerekam, tiba-tiba baru inget sempet istirahat, jadi pas balik lagi untuk bukanya saya sedikit dorong ke belakang, terus bodinya agak saya buka, agak saya tekan agar dia sedikit terbuka, baru dia mau keluar. Ternyata di situ ada penghalang yang sedikit, ada bagian yang ngerem ya gitu ya, ada stoppernya gitu, jadi harus ke atas dulu sedikit, bodinya sedikit direnggangkan, dari gimbalnya didorong ke belakang, klek, dia naik ke atas langsung gitu. Tapi dari pemikiran saya sepertinya itu semua sampai ke modul SD card-nya harus dilepas. Tapi karena saya nggak tahu cara ngelepas apa antara modul dengan sensor di bawah yang untuk turun itu, kan harus dilepas dulu tuh ininya soketnya itu. Cuman karena saya nggak tahu, sebetulnya bisa tuh kalau itu bisa dilepas. Jadi modul diangkat ke atas sama dengan yang apa namanya bagian dari apa namanya, fleksibel yang saya bilang tadi, agak di atas kan. Nah, penghalang dari gimbalnya bisa ditarik ke atas, jadi lebih mudah sebetulnya. Cuman bagi yang hobi bongkar-bongkar gitu kan. Cuman karena saya maunya cepat ya, saya bongkar seadanya aja tadi, cepat. Nah, ini saya bongkar bagian dinamo belakang ya. Di sini ada 2 baut kayak bentuk T, dia itu kayak penyeimbang. Saya buka, ternyata gampang ditariknya. Saya pikir bearingnya itu bakalan keras gitu kan, ternyata langsung gampang dilepas. Di sini untuk masuk ke bagian letter U-nya, letter U bentuk yang U itu cuman buka 3 baut dan semuanya longgar semua. Wah, itu kacau. Longgar semua, baut warna hitam tadi. Di situ saya bingung tuh ada besinya, karena kan besi ini ternyata benar-benar banyak besi di situ untuk nambah bumpernya tadi, bumping tadi. Nah, lalu untuk bagian kamera itu beda lagi ya bautnya. Jadi obengnya yang lebih kecil lagi. Jadi sepertinya ada 3 obeng yang harus dipakai di sini. Sebetulnya ini tidak terlalu susah ya, karena memang bearingnya sebetulnya nggak benar-benar nyangkut keras gitu. Cuman karena saya salah narik, jadi dia miring. Ini bagian dinamo bagian depannya tadi akhirnya terbuka. Saya sedikit hati-hati, takut nanti ada bagian yang jatuh nggak kedet gitu. Ini saya mencoba mencari urutan dari kabel dinamo yang sebelumnya, yang masih yang lama. Itu bagian mana yang harus disolder, ataukah ada yang tinggal colok aja karena warnanya terlalu kecil. Terus saya juga udah pakai kacamata, malam juga, jadi bener-bener ini banget ya, agak ambigu. Karena dinamo yang lama masih terpasang, saya tinggal urutin aja nih kabelnya masuk lewat mana, ikutin aja yang lama gitu kan, jadi nggak ada bingung nyari-nyari lagi. Cuman memang di sini ada yang bagian di lem gitu. Jadi maksud saya biar rapi gitu kan. Jadi kayak nggak benar-benar baru, bukan kayak habis servisan gitu. Ngikutin alur kabelnya, terus kabelnya juga disesuaikan arah dari kabel yang lama. Nah, di sini saya mulai sadar kalau lensanya kotor nih. Nah, saya ambil tisu. Memang sih lupa bagian dalamnya tadi udah dibersihkan atau belum. Tadi harusnya sebelum dipasang
dinamo kecil tadi harusnya saya bersihin dulu lensanya, entah bagian bagian kacanya gitu kan. Oh ya satu lagi, jadi selain butuh solder, timah, terus minyak ini tadi, obeng yang harus banyak juga, banyak sama tang kecil. Satu lagi pembersih lensa. Jadi ini mungkin sedikit tergores ya, karena langsung saya taruh aja di atas meja bagian depan lensanya, terus jadi bekas tangan saya nempel-nempel semua tuh di depan situ. Di sini juga saya sedikit ragu ya, harusnya saya ketika baut ini tadi tidak kencang, harusnya saya kasih lem ya, lem apa gitu, baru saya puter bautnya gitu kan, biar dia kenceng, minimal dia ngencengin si penutupnya tadi. Saya berpikir waktu itu nanti aja gitu, nanti saya bongkar lagi. Ternyata pas udah itu lupa. Malah dikerjain sampai selesai gitu. Nah di sini saya pasang kembali untuk baut-baut yang modul SD card ya. Tadi kan nggak jadi dicabut karena ada beberapa yang terlalu kecil, jadi saya nggak bisa cabut soketnya. Di sini juga bautnya pada dol ya. Untuk pemasangan apa ini namanya, karet gimbal ini, jadi kan pakai karet gimbalnya dari depan dan atas gitu, dari bawah dan atas. Nah gimbal ini sedikit agak susah saya masangnya ternyata ya. Saya paksa pakai obeng dari dalam, saya colok gitu. Memang terpasang tapi dia nggak presisi. Saya pernah nonton di TikTok atau di YouTube itu ya kan, yang pemasangan karet ring menggunakan tali gitu. Nah, saya coba praktekin di sini, apakah berhasil atau tidak. Dan saya menggunakan kabel dari dinamo yang bekas tadi ya. Kabelnya saya masukin ke lubang awalnya, lalu saya tarik, tapi tidak saya simpulin ya, tidak saya eratkan gitu, cuman saya kaitkan sedikit, terus saya tarik dan berhasil yang pertama. Ini yang kedua dicoba juga, berhasil dan rapi gitu. Ternyata tidak hanya untuk memasukkan karet ke ring gitu kan ya. Nah ini yang saya cerita di awal tadi, bahwa bodinya agak sedikit saya tekan, jadi agak saya renggangkan biar bisa masuk gitu. Karena memang saya kan tidak membuka semua, harusnya kan dibuka sampai SD card modul itu dibuka, terus modul untuk menentukan jarak itu yang dari bawah, di bagian bawah ya kan, dibuka juga biar semuanya bisa sekali pasang. Di sini juga baut bagian atas ketika diputer-puter nggak kencang gitu. Dan saya tetap lanjutkan, belum sampai terpikir untuk dilem gitu. Lalu saya coba untuk mengecek lagi apakah semua sudah terpasang, udah dalam posisi yang benar gitu. Terus untuk posisi backdoor ya, saya sebut itu backdoor tadi. Jadi saya masukkan lagi bautnya walaupun nggak kenceng. Nah untuk yang plastik statis tadi itu saya lem, karena benar-benar lemnya nggak nempel lagi setelah saya cabut. Tuh sempat buka. Saya lem berkali-kali itu. Bagian bawahnya juga saya lem. Ya untuk jaga-jaga lah ya, jadi dikembalikan ke bentuk semula. Untuk pemasangan ini agak lebih rumit ya, bagian terakhir ya, ini bagian masang soket listrik ini, karena kecil banget.
kecil, terus kita tadi nggak punya tang kan, adanya cuma obeng. Obeng minus ya beberapa kali dicabut, kurang rata gitu pemasangan. Terus dia jadi karena memang nggak dibongkar full, akhirnya terlalu deket gitu kan dengan bodi atasnya. Kalau untuk bagian kaki-kaki ya, baling-baling ini gampang banget masangnya. Kalau dia nggak mau masuk ya jangan dipaksa gitu aja. Nah, ini pemasangan terakhir, tinggal nunggu moment of truth-nya. Iya. Pada pertama kali hidup tadi itu sempat masih bergetar ya, masih masih mungkin dia masih menyesuaikan. Jadi sedikit bingung. Akhirnya saya coba hidupkan, benar-benar hidupkan seakan-akan mau terbang itu, baru dia mungkin ininya menentukan horizontalnya baru bergerak gitu. Masih sempat bergetar beberapa kali, terus ada bunyi juga kan, ker gitu. Tapi ini udah mulai biasanya kalau udah bergetar terus lama deh tuh, susah banget mau mau meredamnya gitu ya. Ini beberapa detik langsung hilang getaran. Jadi kemungkinan sudah berhasil. Di gambar kita lihat ya kan, nggak ada getaran lagi. Nah ini sempat ada getaran sedikit, getar tuh bunyi. Nah langsung hilang bunyi. Jadi memang nggak terlalu lama lagi memang, cuman tetap masih agak sedikit bergetar. Kalau itu sudah di luar kemampuan saya. Langsung kita tes moment of truth. Dan nggak langsung bergetar, biasanya pertama kali mau terbang itu getar. Ini udah oke. Sedikit bergetar ya, tapi nggak terlalu parah dari yang awal. Wah, kecil. Sudah oke nih. Oke, gas. Nah, jadi ini untuk referensi juga, mungkin juga video ini berguna yang punya drone SGRC pemula ya. Ini tingkat pemula untuk drone SGRC F22. Saya juga baru belajar menerbangin, nggak terlalu banyak tahu menu-menunya juga. Terus saya juga nonton video YouTube juga untuk perbandingan servis-servisnya. Jadi bila ada kata-kata yang salah ataupun ada referensi yang salah,
Ya boleh komen-komen di bawah deh. Kita sharing-sharing tentang SGRC F22. Saya cuma punya satu nih ya, tapi 2 baterai itu aja sih. Terus nggak ada yang lain kecuali itu penambahan tidak ada juga. Saya tidak nambahin tambahan-tambahan antena yang lainnya enggak juga. Jadi ya sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk para pemula SGRC ataupun yang sudah senior mohon bimbingannya gitu. Terima kasih sudah menonton.